Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini melalui Renungan Harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 14 Desember 2020 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Tema kita dalam memasuki Minggu Advent ketiga ini berbunyi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tema ini dilandasi dari firman Tuhan dari Injil Markus. Markus pasal 1 ayat 13 berbunyi, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikian firman Tuhan ini, saudara-saudari, dan kita mencoba mempercakapkan, merenungkan tema ini, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Minggu terakhir dalam bulan November yang lalu, satu keramaian di tengah-tengah masyarakat kita di Jakarta khususnya menjadi perhatian besar. Keramaian itu karena kedatangan seseorang yang sungguh mereka nantikan, dan penantian itu sudah cukup lama sebagai perbincangan mereka. Karena itu saat kedatangannya terjadilah keramaian yang tak terkendali dan sudah di luar aturan yang berlaku. Tetapi merupakan satu contoh atau gambaran tentang persiapan jalan untuk seseorang, dia yang dinantikan itu. Demikianlah terkandung dalam tema ini, berkenaan dengan kedatangan yang kita nantikan, yaitu Kristus, dan kesiapan kita untuk perayaan besar, yaitu Natal, yang sangat mendalam artinya bagi orang Kristen. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita sudah memasuki Minggu Advent ketiga. Sudah makin dekat saat kehadiran yang ditunggu-tunggu, yaitu kedatangan Kristus kembali. Dengan kita merayakan Advent yang ketiga ini, kedatangan Kristus memegang dua kunci waktu. Pertama, kedatangan Kristus mengakhiri zaman yang kita jalani ini, atau yang kita katakan hari terakhir. Itu akan terjadi kalau Kristus datang kembali. Tetapi yang kedua, yaitu panggilan Kristus untuk kita mengakhiri kehidupan pribadi kita. Itu pun waktu yang harus kita persiapkan. Dua hal ini pasti terjadi bagi semua manusia, sadar atau tidak sadar, siap atau tidak. Saatnya makin dekat lagi, dan akan terjadi tanpa disangka-sangka. Karena itu tema kita berbunyi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Tema ini bernada perintah, bukan sekedar usul atau saran, tetapi suatu keharusan. Kita harus mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, banyak peristiwa penyambutan kedatangan seperti yang disebut di atas tadi, menyambut kedatangan seorang tokoh agama. Para penyambut sudah siap dengan umbul-umbul, spanduk-spanduk yang semarak, dan mereka siap mendengarkan wejangan atau khotbah. Ada saatnya menyambut di bidang lain, di bidang ekonomi, dunia ekonomi, industri, menyambut para investor. Tentu kalau kedatangan para investor,
Para penyambutnya siap bukan mendengarkan khotbah, tapi siap mengadakan pertemuan-pertemuan di tempat-tempat yang megah, di hotel besar. Para penyambut investor ini memikirkan keuntungan apa yang bisa saya dapatkan melalui pertemuan ini. Ada juga saat menyambut tokoh partai, pimpinan partai, maka para penyambut yang datang ini disiapkan masa untuk mendengar visi dan misi partai untuk membangun bangsa. Ada yang datang hanya sebagai penggembira, ada yang datang kalau seperti ini mengharapkan uang jalan dan makan gratis nasi bungkus. Tetapi tema kita berbunyi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Maka para penyambut bukan sekedar penggembira. Para penyambut tidak juga sekedar mengharapkan nasi bungkus gratis. Bukan untuk membuka kesempatan untuk cari untung. Tetapi persiapan yang menentukan kehidupan saat ini dan sampai masa depan yang kekal. Itulah pentingnya persiapan jalan untuk Tuhan. Lebih jauh, firman Tuhan ini memberi tuntunan bagaimana mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Kalau jalan menyambut pimpinan-pimpinan tadi, sedikit tadi kita sudah singgung, tetapi bagaimana mempersiapkan jalan untuk Tuhan? Yohanes Pembaptis dengan jelas, lugas, sederhana, tetapi mendalam. Yohanes Pembaptis menyuruhkan bagaimana kita mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dia berkata, dia berseru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Dalam Markus 1 ayat 4. Sekarang kita renungkan lebih jauh, bagaimana bertobat? Apakah pertobatan itu dengan satu kehidupan yang khusyuk, atau mempelajari banyak ayat? Maka lebih jauh Yohanes Pembaptis juga memberi tuntunan. Dia katakan pertobatan itu akan ternyata, akan terwujud, akan terlihat. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, yaitu kembali mencari, memuliakan Tuhan, rasa takut akan Tuhan, memberi tempat sentral dalam kehidupan kita, kehadiran Tuhan dengan firman-Nya, dengan berkat-Nya, dengan tuntunannya, tangan gembala yang baik. Itulah hasilkan buah-buah sesuai dengan pertobatan ini. Sesuai dengan firman Tuhan, buah pertobatan, jangan egois. Mari berbagi dengan sesama, yang punya makanan, yang punya pakaian, bagi kepada sesama. Jangan korupsi, karena ada juga yang bertanya, yaitu pemungut-pemungut cukai, apa yang kami harus lakukan? Maka Yohanes katakan, jangan korupsi. Walaupun yang kamu selewengkan itu hanya senilai harga sandal jepit, jangan terjadi itu dalam kehidupanmu. Bagi mereka yang memegang senjata, jangan menakut-nakuti rakyat, jangan menipu, dan jangan memeras orang lemah. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, untuk memampukan kita bertobat, mengeluarkan buah-buah pertobatan, maka Yohanes Pembaptis mengatakan, di tengah-tengah kita ini sudah hadir Dia. Kalau aku membaptis kamu, membaptis umat ini dengan air, maka Dia yang hadir di tengah-tengah kita ini akan membaptis dengan api dan dengan roh. Dan itu sudah terjadi saat pencurahan Roh Kudus. Pertobatan itu terjadi dalam tuntunan Roh Kudus,
kita mampu mempersiapkan jalan untuk Tuhan melalui pertobatan yang dipimpin, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup yang diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sebentar lagi kita merayakan Natal. Merayakan Natal adalah bentuk kesiapan kita menyambut kedatangan Kristus kembali. Bagaimana sikap hati kita merayakan Natal, itu adalah sesungguhnya sikap kita menyambut kedatangan Kristus kembali. Apakah dengan rasa takut akan Tuhan? Apakah dengan sukacita? Atau hanya sebagai penggembira Natal saja kita? Mari saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita renungkan tema kita ini yang berbunyi, persiapkanlah jalan untuk Tuhan melalui pokok-pokok sebagai berikut. Pertama, sebagai apakah posisi atau tempat Anda dalam menyongsong kedatangan Kristus kembali? Apakah menyiapkan kehormatan, keagungan, kemuliaan untuk Kristus dengan hidup takut akan Tuhan, atau masih hanya sekedar penggembira saja? Yang kedua, kalau Kristus datang saat ini, buah pertobatan apa yang Anda berikan kepadanya? Yang Yohanes Pembaptis katakan, keluarkanlah buah-buah pertobatan. Kalau Kristus datang pada saat ini, buah pertobatan apa yang kita persembahkan kepada Kristus? Yang ketiga, sejauh mana persiapan Natal yang sudah Anda siapkan di masa pandemik COVID-19 ini? Di rumah, di hati, keikutsertaan kita dalam persekutuan jemaat kita, sejauh mana kita mempersiapkan merayakan Natal dalam kehidupan kita? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, janji Tuhan pasti, di dalamnya Kristus akan datang kembali. Mampukan kami, ya Bapa, mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan di hati kami, bersama-sama dengan masyarakat dan bangsa kami dan masyarakat dunia ini yang disibukkan dengan perayaan Natal, yang sebagai bayang-bayang kedatangan Kristus kembali. Karena itu kami sebagai anak-anak Tuhan berperan mempersiapkan jalan untuk Tuhan dengan saling peduli dalam kasih dan kebenaran. Kami berdoa agar peran gereja Tuhan menjadi nyata dalam berbagi kasih dengan mereka yang membutuhkan. Mampukan juga gereja GKI, khususnya gereja GKI Kuitang di negeri ini, berperan mempersiapkan jalan untuk Tuhan, supaya kami tidak sia-sia hadir, tidak sia-sia menamakan diri kami sebagai orang Kristen, tetapi nyata sebagai pembangun jalan untuk Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sakit, khususnya terpapar COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Karuniakan kesehatan bagi mereka. Dan bagi kami yang berduka, ya Tuhan, karuniakanlah penghiburan yang sejati, agar mampu kami hadir sebagai pelaku firman Tuhan. Dengar dan kabulkan doa kami demi Kristus yang datang segera. Amin.